Hikmawati dari CGP Angkatan 11. Saya dari SDN Ciansana 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Ibu Aisyah Retnawati SPB. Assalamualaikum Ibu Aisyah Retnawati. Waalaikumsalam Bu Adni. Baik, terima kasih sebelumnya untuk hari ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Ibu ya, sebelum nanti Ibu melaksanakan observasi di dalam kelas. Ya, jadi tujuan saya melaksanakan pra-observasi ini adalah supaya nanti saya ingin mengamati jalannya proses pembelajaran ibu di dalam kelas atau sebelum kita melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang ibu lakukan. Dan kita melakukan percakapan hari ini yaitu pra-observasi, karena ada 3 tahap ya ibu ya, ada pra-observasi, lalu observasi kelas, dan nanti kita ada pasca observasi juga. Nah, kemudian tujuan kita melakukan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti ibu melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri lagi saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik nantinya. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada ibu. Nah, pertama ini berkaitan dengan tujuan nih Bu. Tujuan pembelajaran yang akan ibu lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Jadi pembelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik, sebetulnya saya akan memberikan materi pelajaran yang motivasi itu tentang lapisan-lapisan dulu. Tujuan pembelajarannya adalah dengan melihat video pembelajaran siswa atau peserta didik dapat menunjukkan lapisan-lapisan ini. Selain itu, setelah melihat video pembelajaran, siswa juga akan mengidentifikasi apa saja sih lapisan-lapisan ini yang itu tujuan pembelajarannya ya Bu ya, tentang lapisan bumi ya, ada atmosfer dan lain sebagainya. Itu yang akan ibu nanti laksanakan dalam kelas observasi kelas. Ya baik, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin ibu capai nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini memberikan pengetahuan dan pengetahuan. Oh iya, jadi pengetahuan praktek yang akan nanti ibu kembangkan lagi dalam kelas ya. Lalu saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin ibu terapkan di kelas. Ini berkenaan dengan strategi pembelajarannya atau modelnya, dan juga metode yang akan ibu lakukan. Kemudian akan saya lakukan saya menggunakan PBL, dan berdasarkan dengan diferensiasi dan KSE. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran, biasanya saya mengetahui dulu bagaimana tingkat emosi mahasiswa dengan target siswa tersebut. Kemudian saya melakukan pendekatan diferensiasi dengan membagi kelompok menjadi beberapa bagian secara heterogen dengan kemampuan siswa yang sebelumnya sudah saya lakukan tes diagnosis. Kemudian saya bentuk kelompok-kelompok sesuai kemampuan siswa. Jadi saya melakukan PBL modul PBL tersebut. Sudah bagus ya ibu ya rencananya pembelajaran nanti. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Jadi media saya menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Kemudian nanti selain video pembelajaran, saya juga membuat PPT dengan tujuannya adalah untuk menguatkan materi yang sudah ditonton oleh peserta didik. Jadi saya melakukan ringkasan di PPT atau Canva untuk melakukan penguatan dalam pembelajaran tersebut. Baik, lalu mengenai waktu pelaksanaannya nih Bu, kira-kira kapan ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya akan berencana untuk melaksanakan kajian dari tanggal berarti nanti di hari tersebut tanggal tersebut saya akan melihat nih di dalam kelas ya ibu ya. Saya akan mengobservasi, mencatat dengan apa yang sudah bisa disampaikan. Jadi saya akan melihat nih nanti informasi apa saja yang sudah saya dapatkan nantinya. Jadi saya akan menginformasikan, mencatat kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan di kelas, di catatan ibu nantinya.
Ya, lalu nanti setelah kita melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan ada pasca observasi ya Ibu ya. Nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Bu Nani Wanti. Jadi nanti kita bertiga didampingi oleh beliau nantinya. Kemudian nanti sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Apa nih? Sudah ada gambaran untuk nanti Ibu melakukan observasi atau bagaimana? Iya, dari percakapan yang sudah kita lakukan, saya berencana untuk ada nanti menambahkan sedikit-sedikit metode dalam pembelajaran saya nanti. Kemudian, nanti saya akan persiapkan lagi karena nanti akan observasi ya oleh Ibu. Iya. Jadi nanti akan saya lebih siapkan lagi agar lebih maksimal gitu. Jadi sudah ada bayangan ya, sudah tahu persiapan maksudnya yang akan dilakukan nantinya ya. Ya baik, kalau gitu sampai ketemu nanti di hari Senin ya Bu Aisyah. Terima kasih sekali untuk perbincangan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi ketika observasi kelas juga ketika pasca observasi kelas. Terima kasih Bu Aisyah. Iya, sama-sama Ibu Wardani. Ya, baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok dia bisa masuk. Oke, hari ini
bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan kita pembelajaran pada hari ini, dengan kita melihat video, kalian bisa tahu lapisan yang ada di sekitar bumi. Ada litosfer, hidrosfer, atmosfer. Kemudian kalian juga bisa mengetahui apa saja yang ada di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yuk kita mulai belajarnya. Semangat! Kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar materi materi berkenalan dengan bumi. Topiknya ada apa saja yang tujuan pembelajarannya adalah mengetahui struktur langsung bumi, litosfer, dan kenapa yang ada di dalam air. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Bentuk permukaan bumi macam-macam. Ini disebabkan peristiwa biologis yang terjadi. Bentuk permukaan bumi atau penampakan alam bumi ada dua, yang pertama buatan dan yang kedua alam. Buatan bentuk permukaan bumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Alami bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas bumi itu sendiri. Berikut adalah contoh penampakan alam alami, yaitu gunung, danau, laut, pantai, teluk, sungai, dan lain-lain. Contoh penampakan seperti sawah. Ya, kita lihat ya, penampakan alam. Ada gunung. Tadi yang kalau kita mengetahui dengan pembelajaran ini, kita mengetahui bagian-bagian dari lapisan bumi. Ada dari dokter bumi. Ada tadi apa? Litosfer. Ya, tadi litosfer berarti apa? Bagian bumi yang ada di permukaan. Ya. Ada ya, lapisan bumi ada pertama apa tadi? Penampakan ban, simulasi tahu nggak? Simulasi ban, bukan simulasi. Iya, ayo. Tuh, iya, lapisan bumi. Berarti yang meliputi bumi litosfer itu litosfer daratan. Ada gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pelapor. Ya. Ban videonya jelek kan nih ban? Ya, fungsi
Di atas bumi ya. Di paling rendahnya adalah troposfer. Sebagian besar cuaca dan pembentukan awan terjadi di sini, di bagian troposfer. Jaraknya adalah 0 sampai 12 km. Penerbangan juga bisa dilakukan di bagian ini, troposfer. Yang kedua ada mesosfer. Jaraknya adalah 12 sampai 50 km. Dikenal juga sebagai lapisan ozon yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Ya. Yang ketiga ada stratosfer. Jaraknya 50 sampai 80 km. Jauh ya, Bes? Ya, lapisannya melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi kalau ada batu meteoroid jatuh akan hancur jika melewati stratosfer. Minus 73 derajat. Ya, lihat ada troposfer lebih tinggi lagi, 80 sampai 700 km jaraknya di atas berarti. Itu biasanya lapisan yang ada warna-warninya. Ya, ada lapisan aurora, jadi ada cahaya auroranya. Nah, aurora, jadi cahayanya itu ada di daerah Eropa, dekat Greenland itu ada negara-negara yang menghasilkan aurora. Kemudian troposfer biasanya saluran radio di daerah ini di sekitaran termosfer. Kemudian terakhir yang paling tinggi eksosfer 700 sampai 10.000 km dari permukaan bumi. Lapisannya tertinggi terluar dan biasanya di sana derajatnya itu 2200 derajat Celcius. Berarti Panas ya, Miss? tinggi di sana ya. Miss, mau nanya, Miss? Termosfer itu ada sinyal radio ya, Miss? Troposfer sekitar 0 sampai 12 Oke, ini tadi sudah. Sebagian besar cuaca pembentukan awan terjadi pada Iya tuh. Nah, air kalau eksosfer yang paling atas dia udah ke ini ya, maksudnya pesawat mengalir yang berwarna angkasa. sampai 50 km. Lapisan ini terkena matahari yang berbahaya. Nah, Tahukah kalian, rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit, dan kerusakan akibat radiasi. jika tidak ada lapisan ozon, jadi cahaya ultraviolet masuk itu bisa membahayakan manusia. Nah, tadi terjadinya katarak, kemudian apa lagi tadi? Kanker kulit karena langsung tidak ada penyaringnya. Ya. Oke. Itu kan ada Sampai 100 kilo. Nah, ada. ampuni dosa hamba. Nah, oke, dengerin ya. Lapisan ini Yang paling tinggi tadi apa? Nah, Miss mau tanya. Assalamualaikum. Tadi kalian sudah melihat video tentang lapisan-lapisan yang ada di sekitar bumi. Tadi ada 3, apa saja? Eksosfer.
mengerjakan. Oke. Udah nggak apa-apa, barengan. Oke. Oke. Oke, coba. Ini silakan dibagikan ya. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, tadi pengingat tadi tuh saya mana? Iya, selamat mengerjakan. Dibagikan ya. Ya.
Rotosfer, mesosfer, dan ekstinktif. Udah aja pas pelajaran dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Oke, baik. Terima kasih tadi kalian sudah mempresentasikan. Setelah lihat video kalian jadi tahu ya. Yang kesana-kesana ada bumi, ada permukaan bumi, kemudian ada apa saja tadi? Litosfer, atmosfer. Nah, coba sekarang kalian kerjakan di buku tulisnya. Tulis, ayo. Evaluasi dari Miss tadi yang sudah kalian pelajari apa saja. Nomor 1. Oke, sudah? Nomor 1. Oke. Tadi sudah ya di Hasbet? Baik, sudah. Tadi kita sudah mengerjakan soal. Sudah mengerjakan soal. Sudah dikumpulkan, terima kasih ya. Sudah bagus semua. Tadi, oke. Apa kita refleksikan? Senang tidak tadi kita belajar hari ini? Apa saja yang tadi kita sudah pelajari tentang? Ya, atmosfer, betul. Kemudian hidrosfer, dan satu lagi litosfer. Jadi kita tahu ya lapisan-lapisan ada di permukaan bumi itu apa saja. Nah, tadi kemudian penampakan dari litosfer ada gunung, ada apa lagi? Lembah, dataran rendah, bukit, gunungnya pintar sekali. Jadi banyak sekali pengetahuan yang kita dapat setelah tadi kita nonton video dan kita belajar. Oke, besok masih kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang siklus air. Jadi nanti Miss siapkan bahan-bahannya, sama nanti ada video juga untuk kita membuat siklus air untuk pelajaran berikutnya. Thank you for today untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani Primawati dari SDN Ciangsana 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Aisyah Ratnawati SPD dan ditemani oleh Ibu PP saya yaitu Ibu Nani Yanti SPD. Hari ini saya akan berdiskusi dengan rekan saya tentang hasil observasi yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, Assalamualaikum Ibu Aisyah. Alhamdulillah ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Ya, baik. Alhamdulillah ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan observasi. Yang mana tujuan dari observasi saya kemarin itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan terhadap peserta didik. Jadi saya kemarin sudah saya catat itu sudah baik Ibu, anak-anak juga sudah aktif dalam pembelajaran, mau bertanya, lalu mendengarkan penjelasan gurunya juga dengan baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan. Saat Ibu bagaimana setelah melaksanakan observasi kemarin atau saat observasi kemarin bagaimana? Saya awal-awal itu kesepian ya, mungkin saat pembelajaran dilihat oleh teman sejawat. Dari situ saya merasa senang karena bisa mendapat masukan dari teman rekan sejawat saya untuk memperbaiki lagi apa yang salah dari apa yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi masih ada yang perlu diperbaiki gitu ya Ibu ya. Menurut Bu Aisyah nih terkait yang kemarin itu kan masih ada yang perlu diperbaiki. Lalu area pengembangan apa nih yang sudah Ibu merasa tercapai dari kemarin observasi? Area pengembangan yang sudah saya capai menurut saya pengetahuan dan keterampilan.
penjelasan tentang pengertian dari struktur atau lapisan dari struktur bumi, bagaimana contohnya, apa saja yang ada di permukaan bumi, kemudian yang di atmosfer itu bagian-bagiannya apa saja. Jadi menurut saya itu sudah cukup berkembang ya, jadi siswa juga sudah paham dengan saya berikan tanya jawab. Dan di bagian keterampilannya saya kemarin membuat lapisan bumi ya, lapisan bumi dan lapisan dari sekitar bumi seperti itu. Jadi sebelum saya catat, jadi tujuan pembelajaran juga sudah sesuai ya Mbak. Itu apa ya tujuan pembelajarannya itu? Belajar video kan kemarin ya. Video siswa dapat menyebutkan apa saja yang ada di lapisan sekitar bumi, contohnya kayak litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Seperti itu. Baik, jadi sudah terlaksana dengan baik ya Ibu ya untuk hal tersebut. Lalu kemudian bagaimana untuk langkah-langkah pembelajaran kemarin nih? Saya sudah mencatat juga, sudah terstruktur juga langkah-langkahnya, sudah ada pembiasaan baik juga ketika anak memulai pembelajaran, ada breaking, ada semangat ya Bu ya. Kemudian saya mau dengar nih yang ketika Ibu lakukan kemarin, bisa tolong dijelaskan kembali Bu tentang langkah-langkah kemarin, tentang strategi pembelajarannya yang baru Ibu lakukan, lalu metodenya, sampai dengan anak-anak itu belajar bagaimana. Kemudian yang saya lakukan pembelajarannya dengan PBL, problem based learning, kemudian dengan metode diskusi dan dalam pemecahan masalah. Kemudian saya melakukannya dengan pendekatan diferensiasi dan PSE, dengan pembagian kelompok yang secara heterogen. Kemudian selain itu saya juga melakukan pendekatan PSE dengan menanyakan kabar siswa dulu untuk menambah semangat sebelum mulai belajar. Kemudian ice breaking tak lupa saya lakukan dimulai, di tengah, dan di akhir agar siswa tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Iya, karena kemarin Ya, olahraga ya, olahraga ya, benar, sudah iya. olahraga dan ada kegiatan yang mungkin melelahkan bagi siswa ya. Iya, Di tengah-tengah video juga. kita membuat kegiatan pembelajaran itu. Iya, terima ya saya lihat sih, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Jadi anak-anak walaupun habis olahraga juga tetap ya semangat. Iya, karena tentunya juga memberikan motivasi yang luar biasa kemarin itu. Baik, lalu menurut Ibu nih dari pembelajaran yang kemarin itu, apa Bu kendala yang Ibu rasakan? Dalam pembelajaran itu apakah olahraga mungkin ada anak yang mungkin jadi tidak fokus atau ketika berdiskusi jadi mungkin tidak ikut serta, tidak ikut melakukan apapun, ada nggak Bu yang banyak? Iya, tentunya pasti ada. Jadi ada satu kelompok itu kan lebih dari 5 orang. Jadi ada 1-2 siswa yang mungkin lelah karena habis olahraga, jadi kurang fokus dalam ikut berdiskusi menemukan masalah dengan teman sekelompoknya. Namun dari situ saya memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa-siswa tersebut untuk ayo sama-sama kita memecahkan bareng-barengnya bagaimana seperti itu. Jadi masih bisa terselesaikan ya sebetulnya juga dengan teman-teman yang lain ya. Jadi supaya anak juga mau ikut lagi berdiskusinya supaya lebih menyeluruh lagi dalam kelompok itu. Nah, lalu jadi tidak mengandalkan satu teman gitu ya, semuanya bekerjanya bersama-sama. Semuanya bersuara mengeluarkan pendapat. Lalu menurut Ibu nih, kira-kira oh ya tadi sudah terjawab yang anak memang kan setelah olahraga jadi anak mungkin konsentrasinya terkuras ya, oleh karena itu ya saya lihat itu memberikan ice breaking, jadi mereka semakin semangat lagi ya. Jadi itu salah satu mungkin iya untuk anak-anak supaya belajarnya juga lebih maksimal lagi lah. Lalu nih apa nih rencana Ibu ke depannya tentang pembelajaran yang itu dengan tadi adanya kendala, anak yang kurang fokus, ada beberapa ya Bu ya, walaupun ada juga yang nyeleneh ya anak-anak. Lalu apa nih rencana Ibu ke depannya? Apakah ada mungkin strategi pembelajaran yang ditambah atau yang dirubah atau mungkin metodenya seperti apa ini? Mungkin strateginya saya tadinya kan problem based learning, mungkin saya seru untuk proyek karena lebih menghasilkan
hasilnya ya, produknya, kemudian mungkin medianya juga akan saya lebih variasikan, lebih menarik lagi bagi seperti itu. Memang itu PR kita ya Bu ya, untuk anak setelah jam olahraga itu memang pasti menguras konsentrasi mereka juga, jadi sebenarnya itu, jadi ketika setelah jam istirahat mungkin saya setuju Bu, jadi strateginya mungkin ada yang dirubah, jadi dengan project mungkin anak bisa lebih bermakna bagi mereka ya Bu, maksudnya begitu ya. Keluar penelitian langsung Iya. oh ini loh, jadi lebih motivasi buat mereka untuk Iya, apalagi ada anak juga yang aktif itu ya, yang Nova itu aktif, jadi mungkin bajunya kalau ada yang real dia akan lebih tertantang, lebih senang ya Bu. Iya, jadi baik sekali, itu sudah bagus Bu rencana kedepannya, semoga nanti dapat terlaksana dengan baik karena dia semakin bersemangat dalam belajar. Nah, lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dalam strategi, media, dan rencananya mungkin minggu depan insya Allah pas pembelajaran di kelas ya, jadi nanti saya akan sudah saya persiapkan kebetulan, jadi nanti ini akan saya lakukan di minggu depan. berkelanjutan ya Bu ya, jadi sudah materi selanjutnya masih tentang sama ya dengan tujuannya, mungkin ada penambahan nanti supaya anak lebih jelas nantinya ya, lebih bermakna bagi anak-anak. Lalu yang sudah Ibu katakan tadi kan itu sudah cukup berhasil ya Bu ya, seperti yang sudah saya catat kemarin itu sudah aktif, sudah menyeluruh juga, pembelajarannya juga sudah baik, lalu di sini metode diskusi kelompok juga sudah baik tadi, walaupun memang ada anak yang belum fokus, tapi bisa dikendalikan dengan baik ya. Kalau Ibu sendiri pengelolaan kelas juga sudah baik kemarin itu, jadi alhamdulillah sekali lagi tadi tujuan observasi itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik bukan, tapi untuk mengevaluasi diri kita supaya sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas, kemudian untuk perbaikan lagi ke depannya gitu ya Bu ya. Tadi sebelum bilang bahwa rencana ke depannya akan merubah lagi nih strateginya, menambah lagi medianya, seperti itu ya Bu. Oke, baik, lalu tadi sudah waktunya nanti, baik kalau itu terima kasih banyak Bu Lisa karena sudah melakukan tiga kegiatan ya Bu ya kita ya, sudah pra-observasi, lalu observasi di kelas, kemudian pasca observasi saat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk kita bersama ya Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Nani Lianti untuk memberikan mungkin umpan baliknya terhadap pasca observasi kami. Kalau saya lihat tadi ya dari proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah baik ya, Ibu menggali potensi dari coaching untuk bisa memberikan evaluasi atau refleksi yang dilakukan oleh coaching pada saat proses observasi, sehingga masalah yang timbul atau masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Nani untuk masukannya, untuk pembalikan kepada kami, kepada saya pribadi Bu. Baik, sekian kegiatan pasca observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.